Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syarrul umur muhdatsatuha, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dhalla aw azilla aw zalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wasili fi rizki barik marazaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran wali hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnah walakal syarafu ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu Saudara, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut kajian kita di pagi ini. Kajian daripada Arba'in Nawawi yang dirangkum oleh muallif Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu an. Pada kesempatan ini kita sampai pada hadis yang ke-7. An Abi Ruqayyata Tamimin Ad-Dari, diceritakan dari Abi Tamim Ad-Dari radhiyallahu an, anna nabiyya, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Qulna liman, qulna kami para sahabat bertanya, liman, untuk siapa ya Rasulullah? Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lillahi, kepada Allah, wali kitabihi, dan kepada kitab Allah, wali rasulihi, dan utusan Allah, wali a'immatil muslimina, dan kepada pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan rakyatnya. Hadis ini terkesan sangat singkat. Al-Hafidh Ibnu Nu'aim berkata, ini hadis yang memiliki kedudukan. Muhammad bin Asham At-Tusi menyatakan bahwa hadis ini salah satu daripada 4 pilar agama. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang nasihat kepada kaum muslimin secara umum, juga termasuk nasihat para pemimpin kepada rakyatnya. Yang pertama, nasihat kepada umumnya kaum muslimin, bahwa telah menceritakan Qais bin Abu Hazim bin Jarir bin Abdullah berkata, aku telah berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan salat, menunaikan zakat, dan nasihat kepada setiap kaum muslimin. Artinya bahwa memberi nasihat itu bahagian daripada ketentuan agama yang harus ditegakkan oleh kita, sebagaimana juga menegakkan salat dan menegakkan zakat. Karenanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tentang satu pernyataan untuk urusan ingat mengingatkan dan atau dakwah, mengajak orang kepada kebaikan, Rasulullah bersabda, ballighu anni walau ayah, sampaikan dariku betapapun hanya 1 ayat.
Itu artinya bahwa kemusliman seseorang itu tidak atau belum dikatakan sempurna jika satu bagian daripada dakwah, mengajak, memberi nasihat kepada orang itu dia tidak lakukan. Karena melakukannya seperti juga melakukan menegakkan sholat dan zakat. Ini kata beliau. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain bersabda, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ada 6 perkara. Di antaranya adalah ia minta nasihat, maka berilah. Kalau dia minta nasihat, berilah nasihat. Artinya dalam Al-Qur'anul Karim dikatakan watawasau bis sabri watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Ada ayat yang lain watawasau bis sabri watawasau bil marhamah. Berilah nasihat yang hak, yang benar, berilah nasihat kesabaran. Berilah nasihat kesabaran dan berilah nasihat kasih sayang. Ini hal yang tidak boleh dianggap remeh oleh kita semua. Karenanya dalam kajian dakwah, kewajiban berdakwah itu tidak hanya sekedar untuk mereka pengemban dakwah para ulama. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ummah yang terbaik di muka bumi ini. Siapa? Khitab ini sebetulnya adalah pada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada generasi yang lebih baik daripada generasi yang dididik langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya tidak ada, apalagi setelahnya. Sampai ke tingkat sahabat dulu mengatakan bahwa di zaman kita sekarang ini meninggalkan 10% agama maka tidak selamat. Tetapi nanti akan datang pada akhir zaman orang melakukan 10% dari agama itu sudah menjadi orang yang terbaik di generasinya. Nah, kita sekarang ini silakan saja diukur, ditimbang sejauh mana kita ini melakukan syariat dalam agama. Berapa persen kita melakukannya? Wong tebaran syariat itu sedemikian banyak gitu. Kita melakukan ini yang utama-utama saja, sholat 5 waktu ya. Lalu kemudian puasa Ramadan, yang jelas yang itu saja. Untuk zakat mal aja belum tentu ya. Apalagi kemudian urusan jihad fisabilillah. Hah? Iya. Meninggalkan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa yang sudah kita tinggalkan? Intinya generasi sekarang ini 10% saja dia bisa melakukan, itu sudah menjadi orang terbaik, jadi waliullah itu ya. Apalagi tantangan zaman ini semakin hari semakin bukan tambah ringan tapi tambah beratnya, luar biasa. Fitnah agama ini luar biasa. Karenanya pesan daripada murabbi saya itu, ketika zaman-zaman seperti sekarang ini jangan tinggalkan pesan Rasulullah SAW saat kita melakukan salat, sebelum salam membaca ya muthabbital qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ada 3 riwayat itu kan.
Ada ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ada ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ada lagi ya musabbital qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang menetapkan, mengokohkan hati, maka tetapkan dan kokohkan hatiku selalu dan senantiasa berada di jalur agamamu, syariat agamamu. Terlebih ketika musim corona kayak begini, orang tidak tahu. Kalaulah kemudian saya perhatikan akhir-akhir ini ada pola yang berbeda dengan yang kemarin-kemarin. Jadi sepertinya kalau kemarin-kemarin orang banyak tidak percaya, nah sekarang untuk bisa orang percaya ini biar nggak tahu apa tidak malu, biar tidak terkesan apa atau di belakang ini ada apa. Mungkin sekarang ini diambilkan virus dari mana terus ditebarkan, sehingga banyak saya temukan di beberapa ini yang terjadi luar biasa ya. Hadirin jamaah, meminta kepada Allah untuk ketetapan hati, karena memang akhir-akhir dari kehidupan kita, apalagi dekat-dekat hari kiamat, itu fitnah terbuka luar biasa. Sehingga kalau dalam riwayat yang lain dikatakan yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pada pagi hari orang dalam keadaan beriman kepada Allah, wa yumsi kafiran. Pada sore harinya dia dalam keadaan kafir. Atau wa yumsi mukminan, dia dalam kondisi mukmin di sore hari, wa yusbiku kafiron, pagi-pagi sudah dalam keadaan kafir. Atau barangkali sekarang ini sering terjadi mati mendadak ya, mati mendadak, serangan jantung. Kalau kita tidak lalu bermohon kepada Allah agar hati ini selalu ditetapkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala, maka pesan Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, itu mungkin jauh dari harapan. Bagaimana tidak kalau kemudian sekonyong-konyong, secara tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mematikan kita. Saat itu kita tidak melakukan agama, tidak mempraktekkan agama, tidak mengamalkan syariat agama, maka bisa jadi kematian kita menjadi mati yang su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Karenanya memberi nasihat untuk selalu senantiasa waspada, untuk memberikan kebaikan kepada orang lain, melakukan kebaikan dalam segala hal dan keadaan, itu menjadi bahagian terpenting dalam kehidupan kita, seperti juga pentingnya kita menegakkan ibadah yang wajib, fardu seperti sholat dan atau bayar zakat dan atau yang lainnya. Ini yang pertama. Yang kedua, nasihat kepada pemimpin. Terkait nasihat terhadap pemimpin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang berbeda, beliau mengatakan, Innallaha yardha lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meridhoi kalian atas 3 hal dan membenci dari kalian 3 hal. Yardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'ah. Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kalian agar kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini, dan wala tusyriku bihi syai'an, janganlah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu tidak saat ketika menyembah berhala saja. Termasuk juga keyakinan kita ini harus ditata sedemikian rupa bahwa tidak ada yang berhak dimintai kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada yang layak untuk disembah kecuali hanya Allah. Tidak ada yang kita cenderungi dalam kehidupan ini kecuali hanya cenderung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi
yang terkadang terlepas dari kita dan tidak mendapatkan perhatian lebih daripada kita adalah kecondongan hati terhadap dunia, terhadap kekayaan, terhadap materi, terhadap kesenangan dunia, terhadap pekerjaan. Terkadang kita ini menyerukan untuk selalu dan senantiasa mentauhidkan Allah, tapi hati ini kita biarkan ya condong kepada dunia, bahkan kemudian mengagung-agungkan dunia sehingga dia tidak terasa ketika dia memperoleh dunia itu melalui apa, wasilahnya apa, melalui kerja dan atau bisnis dan atau yang lain. Dalam sisi perkataan dia mengatakan mentauhidkan Allah, tapi dari sisi yang lain saat dia menjalankan bisnisnya, saat dia di tengah-tengah bekerja, dia sama sekali tidak lalu menghadirkan Allah dalam kehidupannya. Ketika bertemu dengan bosnya, dilupakan Allah, hati diberikan kepada bosnya. Ketika melihat orang kaya, hati ini kemudian condong kepada orang kaya, tidak condong kepada Allah. Di mana condongnya kepada Allah dia lupa. Atau barangkali saat dia seorang yang mengejar kekuasaan, seakan-akan penguasa itu segala-galanya, maka setiap ketemu dan bertemu dekat dengan para penguasa, hatinya diberikan kepada penguasa dalam kecondongan ini agar dia mendapatkan kucuran bagian dari kekuasaan. Maka hal-hal yang semacam ini menurut Al-Imam Al-Ghazali tidak banyak disadari oleh orang, bahwa dia telah menuhankan kekuasaan, bahwa dia telah menuhankan pekerjaan dan yang lainnya. Makanya ada istilahnya syirik khafi, syirik yang tersembunyi, atau kemudian yang namanya syirik kecil, syirik asghar, asyirkul asghar. Bagaimana dalam kehidupan seorang mukmin dia melakukan aktivitas banyak yang condong kepada materi, condong kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, sedang dia tidak menyadarinya. Karenanya yang namanya riya itu kan melakukan amal kebaikan yang mestinya itu hanya untuk Allah, mencari ridha Allah, mengharapkan daripada balasan dari Allah, tapi dia mengharapkan balasan dari manusia atau dunia, mencari perhatian manusia, kan dari manusia kan. Karenanya saat kita tidak membersihkan diri kita, hati kita daripada kesyirikan baik yang jali besar maupun yang khafi kecil, bisa jadi sangat mungkin kita ini sudah berada dalam kubangan kesyirikan yang sangat amat dalam, tetapi kita merasa bahwa diri kita masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ya. Wa ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan agar supaya kalian kita semuanya ini berpegang pada tali Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpegang dengan tali Allah, wala tafarraqu, janganlah kalian berpecah belah. Pada kenyataannya semua orang menyerukan ya kan agar menegakkan persatuan dan kesatuan. Tapi pada kenyataannya dalam prakteknya ada masalah-masalah yang kecil-kecil itu tidak terasa melukai hatinya sehingga tidak memasukkan saudara ke dalam hatinya, bahkan mengeluarkan kecintaan saudaranya dari hatinya. Dalam masalah-masalah yang sifatnya bukan pokok, tidak usul dalam agama, perbedaan-perbedaan kecil, begitu mudah orang mengeluarkan dari hatinya. Ya kan? Padahal suara yang selalu dikumandangkan adalah suara persatuan. Suara persatuan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Begitu. Tapi pada prakteknya tidak. Karenanya ini membutuhkan satu wawasan yang sangat luas. Yang kedua adalah kebesaran hati. Yang ketiga adalah sikap kebijaksanaan. 4 adalah menghadirkan rahmah terhadap kaum muslimin. Sehingga
kita tidak ternodai oleh cerai berainya hati membenci dan atau kemudian tengkar kepada saudara kita, sesama saudara kita. Ya bisa jadi Anda itu Masya Allah hafidil Quran, bisa jadi Anda Masya Allah qiyam di setiap malam, bisa jadi Masya Allah sedekah tidak pernah tinggal. Tetapi dalam urusan-urusan ini Anda merasa saudara Anda tidak seperti Anda, saudara Anda celaka di neraka, sesat dan atau kemudian keluar dari agama, bahkan kemudian melakukan kesyirikan, dan atau mungkin Anda telah mengklaim saudara Anda menjadi orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala hanya karena perbedaan-perbedaan kecil, maka demi Allah tidak ada untungnya Anda menghafal Quran, tidak ada untungnya Anda menghabiskan harta untuk bersedekah, tidak ada untungnya jidat Anda sampai gosong di tiap malam Anda bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah. Karenanya ini butuh kebesaran hati, keluasan ilmu dan rahmah. Rahmah itu hati-hati loh ya. Jangan sampai hilang. Karenanya sifat kasih sayang itu Masya Allah sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu. Bahkan sifat kasih sayang Allah itu paling disebut oleh kita orang yang beriman, karena Allah masukkan dalam Asmaul Husnahnya Ar-Rahman Ar-Rahim, dan Rahman Rahmin paling sering disebut oleh kita semua karena masuk dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan termasuk juga diantaranya kita ini makhluk sosial, tidak bisa hidup kecuali orang lain. Maka saat kita ini cedera dalam hubungan sesama manusia, cedera sebagai makhluk sosial, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin mengakui kita sebagai hamba yang terbaik, sebaik apapun hubungan kita kepada Allah. Kalau hubungan kepada manusia ini bercerai-berai, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengakuinya. Kayak sederhana nggih, tapi urusannya jerung ya, abot ya. Kata syukur saja menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan lam yashkurillah liman lam yashkurin nas. Tidak dikatakan syukur kepada Allah untuk mereka orang-orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Artinya mensyukuri keberadaan manusia itu bagian daripada silaturahimiyah, sambungan daripada kekerabatan itu disambung dengan melakukan kebaikan-kebaikan, sambungan. Watawasau bil haq termasuk watawasau bis sabr, watawasau bil marhamah. Insyaallah. Nah, yang ketiga, wa antanasahu man wallahu Allah amrakum. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memberi nasihat kepada orang yang telah Allah jadikan pemegang urusan kalian. Biasanya panjenengan ini, kita juga kalau mempunyai atasan dalam pekerjaan atau kemudian dalam apa saja, urusan apa saja, karena itu atasan kita, sulit bagi kita untuk mengeluarkan kalimat hak di depan mereka. Yang ada itu adalah ABS, asal Bapak senang. Sampeyan kok modelnya koyo wapal temenan, koyo wis biasa modelnya. Lo sampean itu lo tahu kalau itu tuh lo ndak bener, kalau itu tuh lo bertentangan dengan syariat. Tapi sampean emoh di depannya bos sampean itu, sampean termasuk orang yang ngeyel, orang yang apalah, sehingga diikuti saja, kemauannya dituruti saja, padahal bisa jadi itu ndak benar. Sudahlah, atur sajalah, kan bisa itu, kamu mestinya angka-angka itu kamu tata sendiri. Sudahlah, yang penting bagaimana kita ini tidak rugi. Ya apa sih ngono? Ngono ku sampean ya enjoy saja itu. Iya Pak, sip itu Pak. Loh. Ya apa? Mestinya kan tidak. Pak, mohon maaf Pak. Saya ini bawaan panjenengan, tapi mohon maaf ya. Sekali lagi saya mohon maaf.
bahwa apa yang Bapak perintahkan ini tidak sesuai dengan syariat, bahwa ini tidak benar. Kita kan cari berkah Pak, yang baik-baik sajalah insya Allah. Kalau kita ini berjalan di jalur yang benar, di jalur yang benar, insya Allah diberkahilah. Kalaulah tidak dapat dari yang satu ini, toh Allah Subhanahu wa Ta'ala huwar Razzaq, Maha pemberi rizki. Yakin insya Allah dari yang lain kucurannya lebih banyak, asal kemudian kita pancing melalui sumber yang jernih dari ini. Begitu. Tapi ndelok potongan riko aku yo gak yakin tenan. Iya, karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada satu amal yang luar biasa besarnya nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu? Adalah kalimatul haq, kalimat yang benar, kalimat yang hak diberikan untuk mereka para sultanul jair, para pemimpin-pemimpin yang tidak baik dalam kehidupan ini, pemimpin-pemimpin zalim. Itu. Jarang orang bisa menyuarakan ini, apalagi saat-saat sekarang ini. Orang kalau protes-protes dicap radikal, selesai hidupnya, selesai. Cari aman aja lah, nggak usah ikut-ikut yang begitu, selesai. Tapi besok di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nggak tahu. Dibiarkan saja ada kedoliman berjalan tanpa menyuarakan perkara yang hak, ya sudah selesai. Terlepas daripada pemimpinnya itu siapa, gitu kan? Ini kalau dulu, insya Allah, kalau dulu mereka para salafun salihun itu mereka berkata di depan para raja-raja yang zalim, sekalipun taruhannya itu adalah kepalanya. Saya lupa namanya. Ada seorang yang soleh pada saat Masya Allah hidup di kerajaan yang sangat-sangat zalim, tetapi kemudian orang soleh ini dengan memberanikan dirinya, dia tahu resikonya apa, bahwa tidak kurang pemimpin ini membunuh sekian ratus ribu, dibunuh, terjadi pembunuhan massal itu biasa. Dia ingatkan, dia harus bertakwa kepada Allah, dia takut kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saking marahnya penguasa ini, akhirnya orang soleh ini lalu disuruh untuk masuk di kandang macan untuk makan paginya macan. Ya. Ketika kemudian dia dilepas di situ, subhanallah, macan ini sudah meraung-raung. Ketika dia ingin menerkamnya ini, malah kemudian dia sujud dan lalu meletakkan kepalanya ini di depannya, dan dia mencium kepalanya seorang yang soleh ini. Setelah itu lalu dia kembali mendekat. Karena orang itu kalau sudah pasrahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala betulan, apapun ditundukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, berserah diri kepada Allah, Allah yang mencukupinya. Wah, itu sudah masyarakat, itu sudah, apalagi santri-santrinya udah menjerit luar biasa, histeris. Membayangkan kalau kemudian ulamanya, gurunya, kiainya dikoyak oleh singa. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak diapa-apakan, bahkan singa ini nundukkan dirinya kepadanya. Dan akhirnya yang terjadi adalah dia tidak diapa-apakan. Lalu diambil lagi menghadap ke raja. Ditanya oleh raja, saat engkau berada di depan singa, macan, ketika dia menjilati wajahmu, apa yang terjadi pada dirimu? Dikatakan oleh dirinya, ya biasa saja, karena hidup saya ini sudah saya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya telah menyerahkan jiwa ragaku kepada Allah, dan aku meyakini tidak ada seorang pun yang mampu menyakiti siapapun ketika dia telah dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk juga Anda. Anda tidak bisa mengambil nyawa siapapun dan menyakiti siapapun
kecuali memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Kalau tidak salah dari situlah kemudian sekian banyak orang bertobat kepada Allah dan termasuk juga rajanya ini. Karena melihat kegigihan seorang yang betul-betul pasrah kepada Allah. Karena ini kalau ada gambaran-gambaran, ini corona ini, ya kan? Ibaratnya orang kalau ada macan tuh ya, kalau dia tidak lari ya diterkam ya, nanti dulu siapa dulu yang dia ketemu itu. Kalau Anda termasuk orang yang silabilahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, ceritanya itu bukan orang yang diterkam, macannya yang duduk. Bukan berarti kemudian kita menghilangkan yang namanya ikhtiar, ya enggak lah. Tapi jangan sampai ikhtiar zahir itu mengalahkan ikhtiar batin. Anda kalau mendahulukan ikhtiar zahir, menghilangkan ikhtiar batin, Anda termasuk orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kemudian Anda ini menjadi galau dalam kehidupan ini, tidak lepas daripada selalu dihantui. Karena merasa Anda ini tidak aman terus, padahal yang mengamankan kita kan Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan dilakukan yang zahir-zahir, tapi yang batin jangan sampai kalah. Begitu loh ya. Itu. Ya, insyaallah ini bahagian daripada nasihat dan wasiat. Nah, wa anta nasahu, untuk memberikan nasihat itu bahagian daripada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba ini jika melakukannya. Dalam riwayat yang berbeda Rasulullah bersabda, "Ma min abdin yastar'ihillahu ra'iyatan thumma lam yuhituha binushihi illa lam yadkhulil jannah." Barang siapa diberi tanggung jawab oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, kemudian ia tidak menjaganya dengan nasihatnya, melainkan ia tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, nasihat. Nah, apa sih makna nasihat itu? Dalam pengertian makna nasihat, itu nasihat ialah kalimat yang diucapkan kepada seorang karena menginginkan kebaikan baginya. Karena jangan biarkan orang-orang terdekat kita ini melakukan sesuatu yang akhirnya sesuatu itu menjadi keburukan untuknya atau menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Berikan nasihat agar dia melakukan kebaikan, dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas kita. Oke? Nasihat. Termasuk diantaranya adalah memberikan wasiat kebaikan. Orang tua kepada anak, guru kepada murid atau santri, atau atasan kepada bawahan, seorang pemimpin kepada rakyatnya. Mestinya itu ladang amal yang luar biasa. Gitu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Ya. "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik perkataannya, ya, dibanding daripada mereka orang yang menyeru di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ayo, siapa? Apalagi Pak, ketika kita ini mengajak orang kebaikan, lalu kemudian menunjukkan orang kepada kebaikan, seseorang itu melakukan kebaikan yang kita tunjukkan, kita mendapatkan nilai bagian kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut. Masya Allah. Makanya ulama, lalu dia mengamalkan ilmunya, dan kemudian ilmunya bermanfaat. Orang-orang yang mengambil ilmu darinya juga memanfaatkan ilmunya. Kebaikannya tidak berhenti sampai hari kiamat. Masya Allah.
Kok bisa begitu? Ya iyalah, sampean punya santri satu saja, lalu kemudian santri sampean sama seperti sampean dalam ibadahnya, maka sampean mendapatkan bahagian daripada pahala santri sampean yang melakukan ilmu sampean. Apalagi kalau 2, apalagi kalau 3, apalagi kalau 4, kalau 10, kalau 20, kalau 100. Kesempatan-kesempatan Anda untuk bisa memberikan nasihat-nasihat kebaikan, pesan-pesan moral kepada orang-orang yang ada di lingkungan kalian, maka jangan sampai Anda tidak manfaatkan dengan baik. Sekalipun Anda seorang dosen umum umpamanya, jangan sampai pesan-pesan ini Anda biarkan. Justru ini kesempatan Anda. Para dokter, mungkin dia dari sisi pekerjaannya tidak ada urusannya dengan agama, tapi tidak, kesempatan itu selalu terbuka untuk siapapun. Gitu? Banyak kok saya temukan dokter-dokter itu yang Masya Allah justru lebih didengar oleh orang-orang umum daripada kiai yang ngrungokno ceramah. Soalnya hubungannya karo penyakit. Ayo terus no ojo salat, bongkor iku. Iya dok, salat, iya dok. Gampang. Nah, sing dokter tolong ya. Nah, ojo bongkong ngono. Ini Pak, penyakit itu bukan hanya sekedar makanan, tapi juga pikiran. Obat itu tidak hanya ini yang saya berikan ini, tapi ibadah. Kalau arti ini sampean ngombe obat ini sampean gak ibadah, ngono. Gak mandi, tapi ini sampean mandi, ibadah mandi nih. So cospleng. Jadi sebelum minum ini sholat dulu hajat. Ngono. Berapa rakaat dok? 1000. Kayaknya saya tidak panjang umur dok. Kenapa? Kayaknya belum selesai 1000 saya sudah mati dok. Ya ambil wudhu lah, sholat 2 rakaat, sholat hajat. Setelah itu berdoa kepada Allah, ya Allah, obat ini hanya lantaran yang menyembuhkan engkau, tapi aku yakin bahwa dengan pertolonganmu insya Allah disembuhkan. Loh, mali sholat hajat. Asini biyen kira tahu sholat hajat belas, gak tahu nyoba sholat hajat belas. Tapi karena dokter yang perintah, Masya Allah. Jangankan orang awam loh, kiai kalah karo dokter. Gak sopo-sopo aku dewe yang ngono. Lah iya. Suatu saat istri saya itu melahirkan, ketiga-tiganya itu kan operasi. Setelah 3 itu kan ditutup. Ketika dikasih tahu, mohon maaf ya Pak, istri Bapak ini memang kondisinya tidak seperti orang umum. Jadi karakter perut itu berbeda-beda. Nah, termasuk istri Bapak ini tidak kuat. Ini kalau dilanjut, ini bisa kemudian berbahaya. Lo masih hafal hadis, masih hafal ayat lo, kitab saerak iku lo hafal kabeh. Karo dokter iku ya manduk-manduk. Nih. Iya dok, siap dok. Iya dok, siap dok. Nih, dok. Bahkan diweden-wedeni ngono ya bingung ya. Iki jenenge kiai keder karo dokter ya iki. Iya. Salah. Jadi gunakan kesempatan itu. Loh, kenapa dari urusan kesehatan aja sealim-alimnya orang bisa tunduk sama dokter? Kenapa dalam urusan ibadah kebaikan Anda tidak gunakan untuk menundukkan orang? Ayo. Penguasa itu lo manut sama dokter. Makanya mbok, kalau dulu tuh kan ya, raja-raja itu kan punya tabib-tabib khusus, dia manut sama tabibnya. Itu kalau tabibnya jahat itu, oh selesai itu. Hancur kerajaannya hanya dengan satu tabib saja. Iya kan? Lihat itu di film-film kerajaan itu atau kisah-kisah kerajaan itu, bagaimana tabib ini jadi rebutan. Jadi kemudian ketika ada orang yang punya kepentingan ke kerajaan lewat tabib ini agar diberikan itu kan minuman obat yang tidak langsung mematikan tapi lama kelamaan mati gitu, diundur waktunya, itu kan satu peluang. Nah, Anda kalau jadi dokter bisa jadi Anda lebih cepat menjadi kekasih Allah, wali-walinya Allah Subhanahu wa taala dibandingkan daripada ulama. Kalau Anda mampu
memanfaatkan kesempatan itu. Duh. Apalagi Anda jadi direktur, wah kesempatan luar biasa. Toh mudahnya orang sekarang ini diatur sama atasannya. Iya. Pokoknya kalau masuk di perusahaan ini setiap jam 8 semuanya sholat duha agar kita diberikan hidup berkah. Yakinlah kepada Allah. Ini merupakan satu syarat di perusahaan ini. Manut, Pak. Ini kalau nggak ikut gimana? Ya sudah, saya mohon maaf dengan berat hati, Anda keluar saja mencari perusahaan selain perusahaan saya. Ayo ngelakoni apa ora? Ya gunakan, Pak, kesempatan itu. Loh, kalau agama lain saja mampu menggunakan itu, kita enggak. Iya kan? Insyaallah. Jadi ini peluang untuk menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala berangkat dari sebuah nasihat. Itu. Ibnu Ulayyah berkata tentang perkataan Abu Bakar Al-Muzani. Tidaklah Abu Bakar berhasil mengungguli sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain dikarenakan ia lebih banyak berpuasa dan sholat. Akan tetapi ia mengungguli mereka, ya kan? Menurut beliau, ya, mengungguli mereka dengan sesuatu yang tertanam di dalam dadanya. Ibu Ulayyah mengomentari, yang ada dalam hati Abu Bakar adalah kecintaannya kepada Allah dan memberi nasihat kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Nasihat-nasihat kebaikan. Dan nasihat itu tidak harus dengan ceramah. Kan di mana saja bisa. Itu. Justru malah nun saya dulu ya. Kalau ada dalam satu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, sebaik-baik ilmu itu adalah bermula dari pertanyaan yang baik. Kalau nggak salah, kalau nggak riwayat hadis ya perkataan ahli hikmah, atau kama qala. Saya ingat bahwa pertanyaan yang baik itu seakan-akan itu kan sederhana, tapi enggak. Orang ngaji sekian bab, kadang-kadang ada satu bahasan yang tidak terbahas di dalamnya. Tapi ketika bertanya yang baik, itu bisa kemudian mengeksplor daripada tumpukan-tumpukan file-file ilmu itu yang tersimpan, yang tidak tersampaikan dalam bab itu. Bisa jadi itu. Karena baiknya pertanyaan. Nah, artinya apa? Bahwa tidak harus gitu, orang menyampaikan pesan-pesan moral itu di mimbar-mimbar, tapi saat kita ngobrol dari job-job pertanyaan yang baik, sehingga memungkinkan orang mengeluarkan daripada nasihat-nasihat yang lebih baik lagi. Sekian banyak. Contoh saja, ketika seseorang itu konsultasi, ya kan? Itu kan tidak dalam dia mengaji tentang satu fan ilmu, ya tak? Dia konsultasi. Tapi karena dia punya pertanyaan yang baik kepada konsultannya, ya konsulnya, maka dia mengeluarkan ilmu yang luar biasa. Ini. Mendane umpamane didadekno sak kitab ngono lho, dadi piro deh. Kan bisa jadi begitu tuh. Ini Pak, karenanya monggo jangan sampai kita tinggalkan untuk memberikan nasihat. Mudah-mudahan kalimat ini menjadi pembuka pintu kebaikan kita yang lain. Setelah pulang dari sini, maka tebarkan nasihat yang banyak kepada siapapun, kapanpun, dimanapun. Tentu saja kalimat-kalimat yang hak itu harus disampaikan dengan cara-cara yang baik pula, sehingga kita tidak memberi kesan bahwa yang namanya agama ini jahat. Bukan karena agamanya yang jahat, pembawa agama yang kelihatan jahat karena menyampaikannya dengan cara kejahatan. Jangan. Untuk itu mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal.
Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afah da'ima fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.